What's up guys, welcome back to my YouTube channel again. Balik lagi sama gue Ihsan Zulfikar. Di video kali ini gue akan ngebahas iPhone paling worth it sekarang, iPhone XR. Bener gak sih menurut lo kalau iPhone XR ini adalah iPhone paling worth it sekarang atau saat ini? Ya udah, nggak usah berlama-lama lagi, kita bahas aja. Simak video ini hingga selesai, langsung aja check this out guys. Ya, di sini gue menggunakan iPhone XR. Ya, iPhone XR gue kebenaran yang internasional ya, dan IMEI-nya keblok atau tidak menggunakan SIM card pada akhirnya. Dan iPhone XR ini sebenarnya dirilis tahun 2018 ya, tepatnya di bulan Oktober, berbarengan dengan iPhone XS dan XS Max. Kalau lu mau tahu tentang iPhone XS, lu bisa nonton video gue yang ini. Oke, sedikit cerita dalam penggunaan iPhone XR gue untuk sehari-hari, mulai dari sosial media. Memang gue nggak main game di sini karena memang ini bukan untuk main game, karena gue sekarang main game di iPad aja. Dan iPhone XR ini memang lebih cenderung untuk daily driver gua saat ini, bukan yang bener-bener daily driver ya, tapi lebih tepatnya social media driver lah. Karena pada akhirnya gue main sosmed hanya menggunakan iPhone XR aja udah cukup banget ya, mulai dari Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, dan lain sebagainya. Sampai saat ini gue merasa performance A12 Bionic ini ya sangat mumpuni banget iPhone XR ini ya. Ya, chipsetnya ini memang menggunakan A12 Bionic ya, si iPhone XR ini. Jadi menurut gue masih sangat powerful banget, bahkan untuk story-story ya story-story Instagram, atau bahkan bikin video-video TikTok, video-video Reels, itu sangat aman banget sih menggunakan iPhone XR gua. Seperti itu. Jadi untuk kegiatan gua sehari-hari ini cukup banget sih. Mulai gua dari Instagram, scroll-scroll Instagram sampai tamat tapi nggak tamat-tamat ya. Mulai gua dari main TikTok ya, scroll-scroll TikTok tapi juga nggak tamat-tamat tapi memang sosial media di sini sangat gua gunakan sekali. Dan by the way, for your information aja, ini gua menggunakan iOS 16 Beta 3 ya. Jadi ini udah gue bahas iOS 16 Beta 3 di video sebelumnya. Di sini iPhone XR ini sedang menggunakan iOS 16 Beta 3. Kalian bisa lihat sendiri ya, untuk lock screen-nya juga udah berbeda seperti itu. Jadi memang untuk penggunaan sehari-hari iPhone XR ini sangat-sangat masih aman banget. Bahkan menurut gue, kalau lu semua yang pada pengen beli iPhone 11 tapi budgetnya belum cukup, kayaknya iPhone XR, XS, XS Max itu masih bisa untuk mendukung daily driver kalian. Kalau menurut gue sih ya, karena lininya bersamaan dirilisnya ya. Adanya XR, XS, dan XS Max ini memang dirilisnya bersamaan di tahun 2018 juga oleh Apple, seperti itu. Jadi menurut gua untuk daily ini cukup banget sih, dan bahkan baterainya juga aman banget. Cuman karena memang gua menggunakan iOS 16 Beta 3 ya lumayan lah ada borosnya ya, karena memang ini iOS Beta bukan iOS 15.5 ya, atau versi rilisnya seperti itu. Dan ini untuk baterai health-nya juga masih aman ya. Menurut gua iPhone XR ini cukup banget untuk daily driver kalau temen-temen misalkan, atau adik, sepupu, keponakan, apapun itu, kalau memang lagi pengen cari iPhone, kayaknya iPhone XR cukup deh untuk performance sehari-hari. Dan kalau misalkan kita bandingkan ya dengan iPhone 11 ataupun XS ya, memang cukup banyak perbedaannya sih ya. Ya kan ini menggunakan single kamera doang ya iPhone XR ya, tapi single kameranya ini tidak bisa diremehkan menurut gua. Untuk kameranya ini di iPhone XR menurut gua masih cukup banget ya, masih bisa bersaing dengan iPhone XS, iPhone 11 menurut gua ya, karena memang gimana ya, dia bahkan ada portrait mode juga di sini ya, portrait mode untuk kamera belakang dan untuk kamera depannya juga bisa di sini. Nah, kayak gini tuh ya. Jadi dia memang ada portrait mode yang dimana belakang itu jadi blur gitu loh. Jadi kalau misalkan teman-teman menggunakan mode portrait, menurut gua ini cukup banget sih ya. Cuman memang perbedaannya di sini nih guys. Jadi kalau misalkan kalian menggunakan mode portrait yang kamera belakang, ya dia cuman ada 3 menu pilihan aja, natural light, studio light, dan contour light. Tapi kalau kalian menggunakan selfie atau kamera depan, dia ada pilihan cukup banyak ya, ada contour light, ada stage light mono, atau high key light mono ya. Jadi ini cukup banyak banget pilihannya untuk portrait seperti itu. Dan hasil videonya juga masih bagus banget ya. Di sini gue biasa menggunakan HD 1080p dengan 60 fps. Kalian bisa lihat konfigurasi di atasnya. Gue nggak beda-bedain, gue masih sesuai dan gue samakan pengaturannya seperti di video gue sebelumnya di sini. Nah, di video di situ gue udah jelasin untuk settingan kamera untuk Instagram ya. Dan sampai saat ini gue masih menggunakan settingan itu kalau misalkan mau story kayak gitu. Dan bahkan sebelumnya gue udah sering post di Instagram gue nih di sini. Nah, ini hasil iPhone XR videonya ya, seperti itu. Jadi untuk kamera juga nggak bisa diremehkan meskipun single kamera tapi ini masih sangat bagus banget menurut gue, apalagi
videonya cukup banget sih. Ya balik lagi, kalau misalkan lu bandingkan dengan XS dan 11, ada sangat berbeda ya. XS itu pastinya lebih baru atau speknya lebih tinggi daripada XR ya, karena dia menggunakan dual kamera. XR hanya satu kamera aja, dan begitu pula dengan iPhone 11. iPhone 11 juga menggunakan dual kamera, XR cuma satu kamera. Jadi kalau misalkan kita bandingkan dengan kedua device tersebut, kayaknya agak timpang ya, karena XS dan 11 itu memang speknya dirancang lebih tinggi daripada XR, seperti itu. Sebetulnya ada satu kekurangan, yaitu iPhone XR ini belum support 5G. Nah, memang kita tahu ya, di Indonesia atau di negara kita, Republik Indonesia, signal 5G ini memang belum merata. Tapi untuk kedepannya memang kayaknya device-device yang sudah support 5G aja deh. Takutnya infrastruktur di Indonesia akhirnya bisa untuk mendukung 5G dan semuanya upgrade ke 5G kayak gitu. Menurut gue memang minusnya di iPhone XR adalah memang signal belum 5G. Itu sih menurut gue ya, dari sisi fitur ya. Kalau misalkan dalam keseharian gue dengan kelebihannya itu lebih dari cukup ya, meskipun hanya menggunakan satu kamera ya, layar LCD-nya Liquid Retina display, baterainya di 2942 mAh, dan chipsetnya masih menggunakan A12 Bionic. Memang beda banget ya, apalagi dengan iPhone 13 Pro gue ini. Jauh banget, ini A12, iPhone 13 ini di A15 Bionic. Jadi udah beda generasi banget tuh ya, dari A12 ke A15 seperti itu. Tapi bukan berarti iPhone XR ini tidak layak kalian gunakan. Makanya sesuai judul video ini, iPhone paling worth it sekarang iPhone XR, bener gak sih? Bagi gue sih bener ya, setelah gue berapa bulan terakhir ini cukup intens menggunakan iPhone XR, dan mungkin teman-teman yang follow Instagram gue sangat sadar sekali ya, gue sering banget story tapi menggunakan iPhone XR aja udah cukup banget kayak gitu. Jadi ya untuk sosial media memang gue limpahkan ke XR ini ya. Gue hampir sering banget sosial media di iPhone XR ini, mau TikTokan, Instagram, itu udah konsumsinya si iPhone XR ini menurut gue. Dan gue nggak ada masalah dengan performance, apalagi baterai ya. Ini kalau misalkan gue menggunakan AS 15.5, kemarin-kemarin udah gue coba, itu sangat aman banget ya, karena ini sekarang gue sedang menggunakan AS 16 Beta 3 ya. Jadi ya baterainya lumayan boros ya. Kalian bisa lihat di sini AS 16 Beta 3 atau AS 16.0 kayak gitu. Kelayakan untuk kedepannya kayaknya iPhone XR ini masih bisa 1-2 tahun lagi seharusnya, karena A12 Bionic ini chipset yang ditanamkan di iPhone XR ini memang sangat didukung ternyata ya sama Apple ya. Dan ini bahkan gue kebagian AS 16 untuk dukungan OS-nya, kemungkinan ini prediksi dari gue aja, kayaknya akan 1-2 tahun ke depan seperti itu. Jadi untuk support iOS-nya menurut gue 1-2 tahun ke depan lah masih didukung. Menurut gue sih seperti itu. Untuk harga ini variasi ya sekarang ya, karena barunya juga udah nggak ada, udah di discontinue oleh Apple. Karena sebelumnya masih ada nih barunya di iBox atau di Apple, tapi sudah di discontinue tahun lalu seingat gue. Jadi lebih berhati-hati lagi untuk membeli di toko yang mana ya. Pastikan kalian menggunakan yang resmi aja lah ya, yang barang-barang bisa dikatakan barang iBox ya, jangan barang Inter, karena nanti akan repot dengan signalnya kalau misalkan memang unitnya itu tidak terdaftar secara resmi seperti itu. Jadi balik lagi ke topik pembicaraan, bener gak sih worth it di tahun ini atau di saat ini atau di sekarang? Ya sangat worth it iPhone XR untuk kalian beli. Harganya itu di kisaran 3-4 juta ke atas, atau nggak sampai 5 juta tapi ya 3-4 juta ke atas lah ya, sekiranya segitu, karena kan tergantung kelengkapan, kondisi, fisik dan lainnya. Biasanya itu range rata-ratanya, biasanya range-nya itu di rata-rata di 4-4,5 atau 48 kayak gitu, tapi bisa di bawah itu kok kayak gitu. Dan gue rasa cukup ya spesifikasi pengalaman gue memakai iPhone XR sampai saat ini, performance dan baterai udah gue jelasin juga. So menurut gue worth it sih untuk sekarang. Ya udah, mungkin segitu aja video gue kali ini, semoga bermanfaat buat kalian, dan jangan lupa kalian like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, grup TikTok, grup apapun, kalian share aja sebanyak-banyaknya, dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So see you next video, bye bye.